Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman seperadi proses suara 21 hati. Malam ini kita semuanya paca agi berkumpul silaturahmi yang pastinya di tengah-tengah kita lah adik abang da kita Bapak Novian Yuspandi SPD. Selamat malam Bang. Selamat malam. Luar biasa, terima kasih nih atas kehadirannya di proses suara yang pastinya juga di Warkop Inklusi. Hari ini malamnya kita spesial Hari Guru Nasional Bang. Wadah, HGN, dan ini salah satu dedikasi kita semua untuk praktisi pendidikan, untuk guru, untuk tenaga pendidik juga gitu kan. Ya. Yang mana kita ingin berbincang-bincang singkat terkait tema problem kompetensi dan meningkatkan kualitas guru di Kota Pangkal Pinang kita yang tercinta yang pastinya. Nah, malam ini Bang Novian merupakan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kota Pangkal Pinang. Boleh dong Bang sapa-sapa ini seperti kita, teman-teman kita di podcast bersuara di Warkop Inklusi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Novian Yuspandi. Saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Sekarang ini dipercayakan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Udah berapa tahun Bang? Di Pembinaan Ketenagaan Kepala Bidang itu mulai dari tahun 2022. Bulan Oktober 2022. Kurang lebih jadi 1 tahunan lebih. Ya, cuma sebelumnya saya di eselon 4-nya di Kasih. Itu Kasih juga menggeluti keguruan, Kasih PTK Digdas waktu itu. Kemudian sebelumnya ketika SMA dan SMK masih dikelola oleh kota, saya juga menjadi Kasih untuk PTK Dikmen ya. Dikmen. Ya, jadi PTK sudah berapa tahun ini Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang? Saya dari Dinas Pendidikan tuh tahun 2012. Sebelumnya 2012. Saya juga guru di SMP 4 dan SMP 8. Wow. Jadi kurang lebih kalau soal guru, saya mulai dari tahun 2006, kurang lebih 17 tahun. 17 tahunan. Ya. Alhamdulillah banget nih, ternyata Pak Novian sebelum berada di Dinas Pendidikan, sekarang menjadi Kepala Bidang, beliau juga ternyata seorang guru nih teman-teman, gitu ya. Jadi sangat tepat sekali bincang-bincang sharing session kita kali ini terkait Hari Guru Nasional. Gitu. By the way, tinggal di mana nih Bang? Saya tinggal di Bukit Baru. Di Bukit Baru. Baru dekat Kelurahan. Anak berapa? Anak 1. Anak baru 1. Alhamdulillah. Yang pasti juga semoga menjadi calon pemimpin di negeri kita tercinta. Amin. Nah, di Hari Guru Nasional nih ya. Bang, menurut Abang seperti apa sih perjalanannya pendidikan kita, khususnya guru-guru kita juga, apalagi ini di tahun 2024 guru-guru kita menghadapi perubahan kurikulum baru lagi gitu ya, mungkin mau belajar lagi gitu. Kira-kira gimana sih menurut pandangan Bang Novian terkait perkembangan pendidikan kita khususnya di Kota Pangkal Pinang gitu. Baik, kalau perkembangan pendidikan di Kota Pangkal Pinang ini semakin tahun semakin cuma memang kita perlu sumber daya manusianya, terutama guru itu memang yang harus benar-benar kompeten. Apalagi sekarang ini kan ya dalam era-era tahun-tahun yang semakin maju, pembangunannya semakin maju, otomatis juga perubahan karakter anak-anak kita itu juga semakin semakin ke arah modernisasi lah, ya, pergaulan mungkin yang terlalu bebas ya, sehingga diperlukan sosok guru yang memang betul-betul punya kemauan, punya kompetensi ya, untuk mendidik anak-anak kita memang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ya. Jadi memang seyogyanya ketika kita ingin menjadi guru dan kita sudah profesi kita sebagai guru juga, itu memang lahir dari hati ya, dari panggilan kita gitu ya, ada kemauan untuk bisa membersamai anak-anak kita yang pastinya ya, karena keniscayaan perubahan kehidupan kita sekarang ini, guru harus bisa memahami bagaimana psikologinya anak, Gen Z, yang kita tahu bagaimana tindak tanduk anak-anak kita sekarang gitu Bang ya. Biasanya permasalahan apa Bang yang terkait peserta didik kita sekarang ini sehingga guru-guru itu sering gitu curhat mungkin kepada Pak Novian. Kan ini kan mulai dari TK,
TK gitu ya, sampai SMP. sampai SMP, yaitu menjadi naungannya Pak Novian. Ya. Seperti Arifin lihat itu di websitenya kurang lebih ada 3.002 guru, dan kalau nggak salah 1.253 pegawai setuju kecamatan yang menjadi naungannya Pak Novian nih. Gitu. Berarti total kurang lebih ada 4.000-an guru plus pegawai. Wah, ini 4.000 jadi tugasnya Pak Novian cuman kira-kira pasti 4.000-an guru dan tenaga dan pegawai itu pasti 4.000 lah permasalahan yang dari Pak Novian. Kira cuman ya, Bang? Ya. Baik, jadi betul guru kita di Pangkal Pinang ini negeri swasta itu kurang lebih berjumlah kurang lebih 3.200-an. Ya, jadi 1.000 lebihnya adalah tenaga kependidikannya. Ya alhamdulillah guru-guru kita di Pangkal Pinang ini ya tidak ada yang macam-macam lah, tidak ada yang macam-macam. Hanya guru-guru tertentu dan itu oknum saja. Biasanya masalah-masalah yang terjadi ya sama sekali itu biasanya masalah pembulian. Ada oknum-oknum guru mungkin yang ya secara tidak sengaja baik itu verbal maupun perbuatannya itu disinyalir sebagai pembulian kepada murid-muridnya. Misalnya taruhlah anak itu bandel ya, kalau tidak mau mengerjakan tugas, otomatis mungkin kesabaran guru juga ada batasnya ya, ada batasnya sehingga terlontarlah kata-kata kata-kata mungkin yang tidak sesuai, tidak cocok didengar oleh anak itu, sehingga dalam undang-undang pun itu dianggap sebagai pembulian. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang selalu dihadapi kita ya di Pangkal Pinang ini. Kemudian murid sesama murid saling membuli juga, itu juga viral kan. Beberapa tahun terakhir ini viral kasus-kasus pembulian antara guru dengan murid, murid dengan guru. Akhir-akhir ini kan kita dengar ada guru yang dilaporkan oleh orang tua ya. Jadi sehingga terkena kasus hukum lah. Tapi alhamdulillah kalau tidak salah itu putusannya bebas ya, bebas. Nah, masalah-masalah seperti itulah yang kita hadapi, dan kami mengatasinya ini kami mediasi, kita panggil kepala sekolahnya, kemudian bagaimana karakternya di sekolah, kemudian bagaimana cara dia mengajar di sekolah ya. Kemudian kalau tidak selesai maka kita mediasi antara orang tua dengan dengan guru tersebut. Alhamdulillah selesai. Ya. Jadi memang terkadang kita menjadi guru itu betul-betul harus bisa memahami sekali bahwa kita guru itu kan ada kurang lebih ada 4 ya Bang ya, 4 kompetensi yang mana kita ada pedagogik, terus profesional, terus ada kepribadian dan sosial gitu kan. Nah di Kota Pangkal Pinang sendiri yang menjadi naungannya Pak Novian bersama teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, guru-guru yang menjadi guru dari tingkat TK, SD dan SMP itu sudah memenuhi 4 kompetensi guru ini belum sih sebenarnya, sehingga itu kan biasanya permasalahan kompetensi guru itu kan kalau tidak ada 4 ini itu bakal banyak sekali permasalahan timbul, mulai dari nilainya anak-anak yang tidak sampai KKM, nanti komplain orang tua, terus juga nanti sekolahnya tidak jadi sekolah favorit, benar nggak sih? Terus tadi Pak Novian juga bilang nanti terjadi pembulian, dan kira-kira cuman 4 kompetensi yang guru yang harus dimiliki oleh teman-teman guru kita yang Pangkal Pinang, Bang, kira-kira. Jadi di Undang-Undang 14 tahun 2015, tahun 2005, 14 tahun 2005 itu memang ada 4 kompetensi guru yang harus dimiliki ya. Ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Untuk pedagogik dan profesional, rata-rata guru kita itu sudah di atas rata-rata. Cuma yang perlu kita asah adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Bagaimana dia berkolaborasi dengan guru, satu guru dengan guru lainnya, bagaimana dia bekerja sama dengan guru lainnya untuk meningkatkan pendidikan terutama di sekolah. Kadang-kadang memang guru-guru kita di sekolah ini karena perbedaan karakter ya, kadang terjadi pergeseran ya. Terutamanya misalnya guru-guru yang senior dengan guru-guru yang junior. Mungkin kita paham juga ya, bagaimana guru-guru senior ini mungkin mereka dengan dalih pengalaman ya, pengalaman yang yang begitu panjang ya,
ternyata clash dengan guru-guru yang yang usianya muda ya. Tapi inilah perkembangan zaman. Kita harus menerima kekurangan dan kelebihannya. Kami menghimbau kepada guru-guru mungkin yang senior itu untuk selalu membimbing kawan-kawan kita yang junior, karena memang pengalaman ini Bang Arifin, ini bukan hanya sekedar lamanya dia mengajar ya, tapi bagaimana dalam tahun ke tahun selama dia mengajar itu bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di lingkungan pendidikan. Percuma dengan panjangnya, taruhlah dia mengajar misalnya 30 tahun. 30 tahun. Tapi tidak ada perubahan. Di sekolah tersebut. Iya, gitu, sekolah tersebut. Atau peserta didiknya ya masih stuck di situ. Berarti pengalamannya tidak ada. Tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Ya. Artinya kalau memang berpengalaman, ada peningkatan dari tahun-tahun, bagaimana cara mengajarnya, kemudian kepribadiannya seperti apa, kepribadian sosialnya seperti apa, gitu ya. Nah itu yang perlu ditekankan kepada guru-guru. Ya. Jadi dari 4 itu kompetensi yang menjadi sorotan banget ya, Pak Novian sama teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kompetensi sosialnya sama kompetensi kepribadiannya. Karena itu memang berinteraksi langsung ya dengan anak gitu ya. Terus hubungannya guru dengan guru dengan sekolah, belum guru dengan orang tua, guru dengan Dinas Pendidikan sendiri sebagai naungannya gitu ya. Nah, ini kan Arifin kan biasa kita sudah ngeser-ngeser ya player-player kita. Nah, itu ada beberapa teman yang di sekolah itu ada nitipin sebuah pertanyaan nih katanya. Vin, tolong dong coba tanyain Pak Novian terkait questionnya seperti ini. Masih banyak guru-guru senior yang udah 45 tahun, 40 tahun gitu, kok masih di sekolah yang sama gitu. Nah, kenapa sih tidak terjadi sebuah mutasi? Apakah memang aturannya itu harus 50 tahunkah dia harus boleh dimutasi gitu, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain ya Pak Novian, kenapa sih guru itu sampai 45 tahun, 35 tahun itu masih guru-guru itu aja di sekolah itu tersebut gitu. Kira-kira gimana ini pertanyaan titipan dari dari masyarakat kita gitu, khususnya teman-teman pendidik Kota Tanggal. Gimana? Ya baik. Jadi tidak ada aturan memang kalau guru itu harus di situ berada 15 tahun. Ini cuma kebijakan saja. Kebijakan. Memang nanti ada rencana kita dari tahun ke tahun, kita selalu punya rencana dan sudah menyusun itu. Tapi kita ketika mau mengusulkan itu, kita berubah lagi kepala dinasnya, sehingga kebijakan itu tidak jadi lagi. Jadi memang nanti kalau memang dan PJ kita sudah dilantik ya, kemudian kita sudah punya wali kota definitif atau kepala daerah definitif, mungkin akan ada nanti rolling lagi. Jadi kawan-kawan, tidak ada memang batasan-batasan ya untuk guru itu berada di sekolah ya. Jadi kalau memang paling tidak dia 5 tahun di sekolah ya sudah lumayan lama itu ya. Tapi memang ada hal-hal tertentu ya, ada kebijakan-kebijakan tertentu memang mungkin pada saat ini kita belum merolling guru. Kita terakhir merolling guru itu di tahun 2000 besar-besaran ya, 2009. Ya. Sudah lama banget berarti. Iya, sudah lama. Yang ada juga kita begini, ada permintaan, kemudian ada misalnya gini, ada di sekolah itu pengen pindah ke tempat yang lain. Boleh ya? Boleh. Minta sendiri. Minta boleh, tapi dengan pertimbangan tertentu. Misalnya C-nya ada gitu ya, kemudian tidak memberatkan kepala sekolahnya. Kadang-kadang kita kalau mau merolling, kalau guru-guru bagus ya, itu pasti ditahan oleh kepala sekolah. Ya, guru-guru bagus. Tapi kalau guru-guru yang memang ya kompetensinya ala kadarnya, pasti ya silakan. Tapi kita juga memikirkan kalau ada mutasi, ada rolling, kita harus mencari penggantinya seperti apa. Boleh meminta, boleh. Jadi meminta boleh, terus kepala sekolah juga meminta juga boleh. Dinas pun juga boleh gitu ya. Artinya begini, kepala sekolah bisa memetakan mana guru-guru yang
perlu disegarkan. Ya, mutasi itu kan istilahnya penyegaran. Iya betul, Ya, betul. perlu disegarkan. Boleh, tapi tetap pertimbangannya ada di dinas. Kepala sekolah tidak punya wewenang untuk memutasikan guru tersebut. Ya, untuk guru-guru ASN ya. Iya, iya. Guru ASN. Tapi kewenangannya ada di pemerintah kota dan pemerintah daerah. Khususnya naungannya dinas pendidikan dan Ya, kebudayaan. khususnya di dinas Pasti. pendidikan dan kebudayaan. Tapi kenapa masih ada guru-guru yang dia di situ terus apa, kan banyak teman-teman kita yang ngerasa butuh ada penyegaran tadi buat Ya. dirinya sih, tapi karena mungkin sudah comfort zone kali ya, Ya, guru ya. kita Ya, gitu. Juga betul. dia udah ngerasa aku juga kan sudah senior nih, Sudah ntar lagi senior. saya udah mau pensiun pensiun. juga gitu kan. Jadi sebenarnya kadang kita kan ada memikirkan juga bagaimana psikologinya dia ketika Ya. dia di tempat yang baru Betul. gitu Bang ya. Salah satunya Iya. faktor psikologi juga. Betul. Karena kan lihat dari permasalahan kompetensi, khususnya kompetensi kepribadian sama sosial kan itu yang menjadi dua yang paling besar ya, Ya. menjadi terjadinya permasalahan-permasalahan pendidikan kita ya, Ya. antara guru dengan guru Ya. gitu ya, guru dengan sekolahnya sendiri terkadang. Tapi alhamdulillah di Pangkal Pinang sendiri itu permasalahan kompetensi guru kita ini termasuk yang danger banget, berbahaya sekali, atau masih kategori standar-standar aja Bang? Menurut Ya, Bang Novian? ya. Jadi memang Pangkal Pinang masih dalam kategori standar. Artinya begini, kompetensi kita di Pangkal Pinang ini jika dibandingkan dengan dua kabupaten lain, ini saya melakukan penelitian ya, waktu tesis nih. Nah, di uji kompetensi guru tahun 2020 ya, di indeks pendidikan kita itu kita berada di bawah guru-guru kita yang berada di Kabupaten Belitung Timur dan Bangka Tengah. Oh, jadi Pangkal Pinang masih kalah Masih kalah. dengan Batang sama Belkim. Ya. Dalam segi prestasi perlombaan misalnya, olimpiade atau jambore atau apresiasi guru ya, kita masih di bawah. Tapi alhamdulillah kalau untuk juara kita banyak. Cuma kalau untuk di juara 1, menempati juara 1, juara 2 kita masih belum banyak. Ya, kita kalau juara memang kuantitasnya banyak sih. Banyak, Pangkal Pinang banyak. Cuma memang untuk juara 1, juara 2 masih dipegang oleh Bangka kabupaten Tengah sama lain. Belitung Timur. Iya, pasti kabupaten juga lain ya. ya. Iya. Dan Arifin juga merasakan bahwa kurikulum Merdeka juga itu selama kita pakai untuk kemajuan pendidikannya itu Bangka Tengah sama Belitung Timur itu tuh lebih ini ya duluan ya, ya, dari ya. aplikasi kurikulum Merdeka juga dari Pangkal Pinang gitu Ya. Bang ya. Jadi dinas pendidikan juga harus introspeksi juga. Ya, jadi mungkin kami juga ada kelemahan juga ya dalam pengawasan, kemudian dalam dorongan ya. Kami juga mungkin sosialisasi yang kami berikan itu mungkin agak kurang, masih kurang. Jadi kami juga ikut membenahi diri ya, bagaimana mencari metode-metode yang terbaik lah agar guru-guru kita ini motivasinya ya untuk memajukan pendidikan terutama di Pangkal Pinang ini lebih keras lah, lebih tambah semangat lagi gitu ya, perjuangannya lagi ya, perjuangannya untuk untuk Pangkal Pinang ini lebih lagi. Karena kan kalau kita berbicara wajahnya sekolah gitu kan, wajahnya pendidikan sudah di unitnya sekolah, itu kan biasa guru itu menjadi elemen jantung ya, ibaratkan di pendidikan ya, karena dialah yang tokoh yang paling utama dan pertama sekali menjadi garda terdepan gitu ya. Karena mereka langsung berinteraksi dengan siswa gitu kan. Bagaimana anak itu yang mereka masih belum bisa membaca, gurulah yang menjadi agen-agen yang bisa membersemi anak, bisa membaca gitu ya. Yang biasanya membuli, guru kasih nasihat gitu ya, ngomongin biar memotivasi gitu ya. Itu luar biasa banget ya Bang ya. Jadi seperti podcast bersuara luar biasa banget nih, Pak Novian udah memberi kita banyak bahwa masalah-masalah kompetensi guru di Kota Pangkal Pinang itu dari 4 memang lebih dari sisi kepribadian dan sosial, karena itu memang habluminan nas kita ya Bang ya. Karena memang berinteraksi satu sama lain itu nggak mudah Bang Novian ya. Karena kita terkadang sama guru senior juga kita harus menghormati banget gitu. Terus kadang guru senior usianya lebih dari kita juga terkadang itu butuh belajar banget Bang ya untuk bisa ngomongin gitu. Kita ini kan guru ya, kalau istilah-istilah dulu kan digugu dan ditiru. Iya betul. Jadi
tidak apa ya, tidak harus ada celah-celah lah bagi guru kita untuk berbuat sesuatu yang mungkin hal-hal yang dipandang negatif oleh orang lain, oleh masyarakat, gitu ya, apalagi oleh murid-murid. Jadi kita pandai bersandiwara, guru ini pandai bersandiwara. Ada masalah di rumah, nggak boleh dibawa. Jangan dibawa ke sekolah. Nggak boleh. Banyak utang-utang kita, jangan dibawa ke sekolah. Betul. kami punya anak, kami menitipkan anak-anak kami kepada bapak ibu guru di sekolah, ya. Gitu. Dia tanggung di rumah, tanggung jawab kami, tapi di sekolah tanggung jawabnya bapak ibu guru dan para selama jam gitu. Kira-kira ini sebelum kita pergantian di session yang kedua, kayaknya di Pangkal Pinang dan ini untuk guru-guru kayaknya kekurangan kayaknya. Kalau guru-guru, ya ada guru-guru tertentu yang memang kurang, karena memang penerimaan kita untuk sekarang kan jalurnya P3K ya. Iya. P3K. Kemarin jalur P3K itu masih ada kekurangan bagi guru-guru honor kita yang memang belum diangkat ke P3K. Masih ada sisa lah. Untuk tahun ini kami mengusulkan 137 tadinya. 130. Cuma yang dikabulkan 21 formasi. 21 formasi ya. Sedikit sekali itu karena keterbatasan anggaran. Maaf ya. Ini juga kewalahan, apalagi sekarang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 kita tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer. Jadi harus P3K gitu ya? Harus P3K. Harus P3K. Ya, kami juga harus mencari solusi nih, bagaimana sih mengatasi guru-guru yang kurang. Sementara memang solusi yang bisa kita ambil adalah mencari guru-guru yang lebih dari tempat lain untuk ditempatkan ke sekolah yang kurang itu. Tapi ini susah juga, Bang Arifin, karena memang tadi comfort zone tadi ya, karena ada guru-guru yang merasa sudah nyaman di sekolah itu, ketika dipindahkan, ya adalah unsur-unsur protes. Iya, kenapa harus saya? Iya, betul. Dan memang tetapi pada kenyataannya guru-guru di Pangkal Pinang ini tuh masih kurang ya, sehingga kadang Pak sekolah itu masih ngajar kadang ya. Ya, masih ada yang ngajar ya. Masih ada yang ngajar dan biasanya kan normalnya guru itu 24 jam ya per pekan. Ini Arifin dengan tuh bisa kadang 40 sampai 45 jam per pekan. Luar biasa banget ya. Yang pastinya kita doakan guru-guru di Pangkal Pinang dengan asuhannya Pak Novian, Pak Erwandi, Dinas Pendidikan Negeri Kota Pangkal Pinang, seperti semuen tetap semangat buat teman-teman Dinas Pendidikan dan guru-guru pastinya, karena insya Allah rahmat sama ridhonya Allah itu pasti bakal datang, khususnya kita yang sebagai profesinya guru, Bang ya. Dan ini titipan sebenarnya juga buat wali kota kita, calon wali kota kita yang terpilih nanti, tolong lebih diperhatikan untuk guru-guru, perlu ditambah lagi nih di Pangkal Pinang agar pendidikan kita tidak kalah lagi dengan dua kabupaten, Bangka Tengah dan Belitung Timur juga yang pastinya. Karena memang ketika guru udah melebihi dari 24 itu terkadang juga mereka nggak mudah memang Bang. Jadi guru karena Abang pernah saya SMP, pernah menjadi guru. Gimana tuh kisahnya Bang? Kemampuan mengajar kita itu, tenaga kita untuk mengajar itu paling tidak setengah hari itu. Betul, sampai zuhur kadang ya. Zuhur. Benar. Kuatnya. Tapi kalau sudah sore kita sudah mulai sudah mulai agak tenaga kita agak berkurang. Jadi dengan apalagi kalau guru-guru kita mengajar tidak ada jam istirahat, 40 jam itu full. 40 jam full. Kalau guru mendapat jam mengajar 40 jam itu setiap hari full. Tidak ada istirahatnya, hanya mengikuti anak-anak 15 menit. 15 menit saja. Itu luar biasa banget, Bang. Jadi usaha kita jadi guru ya. Ternyata transfer ilmu itu capek ternyata. Iya, betul. Karena guru juga bukan sekedar dia transfer ilmu, Bang ya. Dia transfer nilai. Makanya tadi dengan 4 kompetensi seperti kepribadian dan sosial, guru itu selain dia ilmu, dia transfer itu nilai-nilai bagaimana budi pekertinya, bagaimana tidak terjadi nanti bullying gitu, Bang ya, dan menghargai kita ya, bertoleransi dengan antar sesama kita yang perbedaan dan macam. Wah, luar biasa banget ya Pak Novian, karena Pak Novian juga guru, dan Arifin juga sebenarnya juga guru juga di salah satu di sekolah Alam Pangkal Pinang juga yang pastinya. Dan semoga teman-teman seperti semuen kita doakan Dinas Pendidikan semangat, guru-guru semangat, dan Bapak
calon wali kota dan wakil wali kota ataupun siapapun yang memimpin nanti di kota Pangkal Pinang kita yang tercinta ini, kita doakan tolong perhatikan pendidikan kita di kota Pangkal Pinang, Bang. Ya, ditambah lagi dah anggarannya. Ya, Oke, kita berharap istirahat ditambah dulu. lagi anggarannya. Oke. Istirahat dulu, Bang. Oke. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast suara 21 hati ini di season kedua kita sama-sama yang pasti masih bersama Pak Novian Yuspandi. Ternyata beliau ini di flyer tuh gelarnya SPD, ternyata udah MPD juga ini. Luar biasa, memang layak banget malam ini sharing session kita bersama beliau di spesial Hari Guru Nasional. Bang, tadi kan kita banyak berbicara tentang permasalahan, problema dari kompetensi guru, yang mana dari 4 tadi itu ada 2 yang menjadi sorotan kita gitu ya, terkait dengan kepribadian gitu kan, sosial, yang mana itu biasanya lebih ke soft skill ya. Soft skill mana memang guru itu selain diharapkan bisa transfer knowledge gitu kan, mereka bisa transfer value-value atau nilai-nilai yang menjadi kebersamaan kita bagaimana Indonesia itu dan ketimurannya, apalagi masyarakat beragama gitu ya. Guru-guru harus kuat juga ya, intensitas komunikasinya dengan Tuhan yang menciptakan kita semua gitu, Bang. Nah, Bang, dengan permasalahan kompetensi tadi itu, bagaimana sih strategi Pak Novian khususnya secara umum Dinas Pendidikan kemudian Kota Pangkal Pinang itu mengakomodir biar guru-guru yang tadi mungkin tetap ada dong dari sisi problem pedagogik ada ya? Ya, Pak, masih ada juga ya. Itu kan biasanya yang pembuatan ini ya, RPP yang mana profesionalitas mereka gitu ya. Mungkin ada nggak sih guru yang di Dinas Pendidikan, naungan Dinas Pendidikan itu dia nggak relate. Oh, dia jadi guru tetapi dia disiplin ilmunya bukan ke pendidikan gitu. Terus dari sisi kepribadian, sisi sosial itu strategi-strategi biar guru-guru kita semakin top chair, semakin semangat mendedikasikan dirinya untuk pendidikan di Pangkal Pinang. Kira gimana, Bang, strategi-strateginya? Ya, jadi ada beberapa strategi memang. Kalau di dinas sendiri strategi yang kita gunakan, tapi saya ini dulu. Kalau untuk pedagogik dan apa namanya profesional, memang kita lumayan lah ya. Saya bilang tadi kepribadian dan sosialnya. Tapi memang kalau untuk kepribadian dan sosial ini kita susah, Bang Arifin. Alat ukurnya tidak ada. Tapi kalau pedagogik dan profesional kan alat ukurnya ada. Jelas gitu ya. Kita buat apa namanya semacam simulasi, nilainya ada. Berarti pedagogik dan profesionalnya oke. Ya. Tapi kalau sosial dan profesional, sosial dan kepribadian, alat ukurnya kan belum ada. Dari mana kita melihat? Paling kita hanya menduga-duga saja ketika ada permasalahan dengan guru ini, artinya dia kompetensi sosial dan kepribadiannya itu kurang, tapi harus kita tingkatkan. Nah, strategi kami di dinas yang pertama ya memperbanyak diklat-diklat untuk yang pedagogik dan profesionalnya. Kita mendorong anggaran ya untuk supaya setiap tahun itu paling tidak ada beberapa diklat yang diikuti oleh guru-guru kita. Jadi guru-guru kita undang untuk mengikuti diklat. Nah, guru-guru yang belum ini dapat belajar dengan guru-guru yang sudah diklat tadi. Kemudian di kementerian juga ini ada yang namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di situ mereka bisa gratis untuk mendownload, untuk apa namanya melihat konten-konten yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian ini yang lagi saya garap ya. Saya memakai baju ini. Apa itu, Pak? Iya, memakai baju ini bukan tidak ada alasan, ini ada misi. Wow. Saya sedang menggalakkan komunitas belajar. Oh, keren. Memang di pusat itu memang sudah digalakkan. Tapi kita di Pangkal Pinang ini komunitas belajar kita masih dalam keadaan masih pasif lah kegiatannya. Oleh karena itu saya punya ide untuk berbagi praktik baik antar sekolah. Jadi saya mengundang guru-guru, utamanya guru-guru penggerak, ya, untuk berbagi praktik baik lah di sekolah-sekolah yang memang masih dalam keadaan komunitas belajarnya masih pasif. Nah, berkisah ini
Ini akronim dari berbagi praktik baik antar sekolah. Wah, Walaupun agak maksa, tapi ini ada filosofinya. tapi nyambung kok, Pak. Iya, iya. Berbagi praktik baik antar sekolah, masih Iya. masih nyambung, keren. Ya, jadi akronimnya berkisah. Iya. Karena berkisah juga filosofi berbagi praktik baik ya filosofinya berkisah. Berkisah. Kalau bahasa orang Bangkanya. Berkisah, ya. Iya. Ya, jadi saya sedang mendorong itu supaya dengan adanya berkisah ini kawan-kawan kita di sekolah itu termotivasi lah untuk meningkatkan paling tidak ya termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu sekolah negeri aja ya? Sekolah formal. Sekolah Negeri formal dan intinya, swasta. baik swasta maupun negeri. Ya, tapi sementara untuk jangka pendek ini kita di sekolah negeri. Sekolah negeri dulu ya. Sekolah negeri. Keren. Ya. Bagaimana dampaknya ke guru-guru khususnya, Bang, dengan adanya Kombel ini komunitas belajar khususnya berkisah ya Dino sama Pak Novia? Iya, ini kan saya baru jalan ya. Kalau Baru tahun ini baru. kalau sebelumnya memang sudah jalan, tapi untuk pendampingannya saya baru jalan. Saya belum melihat bagaimana perkembangannya ya. Saya baru mau mulai, tapi saya yakin dengan adanya berkisah ini ya paling tidak kemampuan guru kita, kemudian motivasi guru kita untuk menjadi lebih baik itu ada peningkatan. Amin. Animonya bagaimana? Kalau Animonya ini disampaikan ke sekolah dulu gitu, ke kepala sekolahnya, habis kepala sekolah menyampaikan ke guru-guru Ya. atau gimana SOP Ya. biar di sekolah contohnya SE 29, SE 1, Ya. SE 10 itu tuh ada kombel-kombel itu apa memang ditunjuk sama Dinas Pendidikan? Ya, oke. Jadi pertama kita harus punya regulasi dulu nih. Kayak misalnya keputusan kepala dinas atau yang paling tinggi nih keputusan pemerintah daerah atau kepala daerah, wali kota. Wali kota lah ya pasti. Nah, perwaku paling tidak ya kita punya perwaku bahwa di sekolah itu wajib punya kombel. Nah, kemudian setelah ada perwaku maka kita lakukan sosialisasi ke kepala sekolahnya dulu nih. Kepala sekolahnya nanti baru mentransfer ke guru-gurunya. Guru-guru. Nah, di data nanti kita lihat nih, kita kan punya balai guru penggerak. Kita lihat data nanti BGP ya. BGP. Kita lihat data kombel-kombel mana sih yang masih dalam keadaan pasif. Memang sudah terdeteksi semua, sudah akses semua sih untuk kombel. Cuma memang masih kegiatannya masih kurang. Kita lihat datanya, maka kita datang ke situ ke sekolah-sekolah yang memang keadaannya kurang, masih pasif. Kita datang ke situ, kita mengundang guru-guru yang memang kita lihat ya selama ini ada perkembangan untuk berbagi praktik baik di situ. Aktivitasnya seperti apa biasanya? Betul-betul kegiatan dari berkisah ini sendiri. Ya. Jadi pertama salah satunya ya apa yang menjadi inovasi di salah satu sekolah, misalnya sekolah alam nih, sekolah alam Pangkal Pinang punya inovasi apa? Ini paling tidak harus dibagikan lah ke sekolah itu, gitu. ya lewat berkisah ini. Oh gitu. Lewat berkisah. Kalau sekolah, jadi yang di benaknya Arifin itu contoh di SD 29 gitu deh. Nah itu mereka itu diharapkan buat kegiatan yang di benak Arifin itu gitu, tapi enggak ya, ternyata mungkin di SD 29 tadi itu ada sudah program yang sangat baik. Ya. Habis itu entah kepala sekolahnya, Ya. entah gurunya yang menjadi pengurus kombel di sekolah tersebut itu main ke sekolah lain enggak, menyampaikan. sekolah itu yang kita undang ke sekolah 29 misalnya. Oh, sekolah yang lain itu datang ke Ya. sekolah SD 29 tadi yang Paling tidak ada perwakilannya. Perwakilannya yang iya. sudah memang punya inovasi, punya inovasi pendidikan, ya. Kemudian inovasi itu sudah diterapkan di sekolahnya dan sudah ada aksi nyatanya. Guru itu kita undang ke sekolah Ya. yang tadi misalnya SD 29, Iya, kita undang ke SD 29. Kalau kepala sekolah bergerak sendiri, punya ide, tapi tidak didukung oleh warga sekolahnya, ini kan susah juga. Iya. Oh, jadi kayak studi banding Iya. gitu ya. Kalau kita di swasta juga kan biasanya kita sering ya studi banding. Kalau studi banding kan sekolah ini pergi ke sekolah itu ya, tapi ini tidak, kita mendatangkan orang, mendatangkan orang dari sekolah yang berbeda, yang berbeda. yang punya inovasi, yang sudah punya aksi nyata, kita undang ke sekolah
Yang udah ada program tadi. Ya, gitu. sudah ada program, tapi Program masih baiknya. masih stuck gitu ya. Sudah jalan berapa? Apa Ini masih mau? Masih mau jalan, baru mau jalan. Masih baru mau jalan. Baru mau jalan. Sekolah mana yang di negeri yang ini yang sudah ada Kombel Bekisanya? Kalau berkisah ini nama program. Program. Nama program. Kalau Kombelnya? Ya, Ini sekolah? saya baru mau mulai itu pertengahan bulan inilah. Pertengahan bulan November. Ini sudah pertengahan ya. Pertengahan. Ya, paling-paling di tanggal-tanggal 20-an. Tanggal 20-an ya. Lebih lah. Wah, Saya akan seru mulai, banget. saya coba nanti saya akan buatkan Google Form-nya, Oh, saya akan iya, buatkan videonya seperti apa sih antusias dari guru-guru kita. Oh, ada luar biasa banget nih Supradip Podcast Pesuara. Ternyata Pak Novian yang udah dikasih Tuhan amanah yang luar biasa Amin. di Dinas Pendidikan Kebudayaan ini ingin ada gebrakan yang luar biasa banget khususnya di bulan ini kita doakan sukses. Amin, amin, amin. Ya gimana harapannya Pak Novian ini kepada guru-guru di Pangkal Pinang gitu ya, dengan tadi kalau kita mengcompare dengan 2 kabupaten yang tadi gitu kan, pendidikan kita harus lebih stay on fire lagi, lebih spirit lagi gitu kan, menggaungkan pendidikan, karena ini kita tahu juga dari sisi agama kita bahwa generasi sepeninggal kita harus yang generasi hebat, generasi tangguh, generasi yang bermanfaat pastinya karena mereka calon pemimpin gitu. Nah, harapan Pak Novian sendiri kepada guru-guru itu monggo disampaikan, Pak. Ya. Baik, jadi kawan-kawan, harapan kami pada guru-guru yang terutama yang berada di Kota Pangkal Pinang, ini mari kita untuk selalu berkolaborasi, ya. Karena dengan kolaborasi lah kita akan maju, dengan bekerja sama kita akan maju. Jangan pelit untuk berbagi ilmu, jangan pelit untuk sharing-sharing pengetahuannya kepada sesama guru, karena ini memang kolaborasi ini sangat penting, ya. Dimana sekarang kita guru-guru kita ini usianya sudah 79 tahun ya. Sudah 79 tahun keberadaan guru kita, ya. Masa dengan keberadaan yang sudah begitu lama pendidikan kita masih seperti ini saja, ya. Terutama di daerah kita tidak melihat di Jogja. Kita jangan menjadi guru-guru kita itu saling bersaing, Ya. tapi mari kita saling bekerja sama, saling support, saling berkolaborasi untuk memajukan satu kota kita, Kota Pangkal Pinang. Wadah, luar biasa banget tuh. Buat teman-teman guru, Bapak Profesi Pendidikan, itu harapannya Pak Novian, mewakili di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena beliau juga merupakan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, gitu kan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita doakan guru-guru kita di Pangkal Pinang ini bisa berkolaborasi, gitu Bang ya, bisa bekerja sama, saling support satu sama lain, karena pendidikan itu adalah kunci nomor 1 buat kemajuannya negeri kita yang pasti, Bang ya. Bang, kira-kira dia mohon ini motivasinya lagi gitu, closing statement di spesial Hari Guru ini kepada guru-guru kita yang mungkin dari 4, dan itu tadi kita ada 2 karakter kompetensi guru yang perlu ditingkatkan lagi di sisi kepribadiannya gitu kan, dari sisi sosialnya gitu Pak. Boleh ini buat teman-teman yang mungkin secara ini mereka masih kurang gitu interaksi ke anak, masih belum bisa tahu ini anak ini tipe A, B, C gitu kan ya. Biasanya kan ya. Dan kita juga manusia, kita nih tipenya tipe Z. Ketemu sama anak tipe A, B, C, dan seterusnya. Monggo Bang, kira-kira nih closing statementnya di spesial Hari Guru Nasional kita, Pak. Ya, sebelum closing statement, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dulu. Siap. Selamat Hari Guru yang ke-79 tahun. Ini tagline-nya kalau tidak salah, Guru Hebat Indonesia Kuat. Guru hebat Indonesia kuat. Iya, guru hebat Indonesia kuat. Artinya memang kolaborasi lah yang menjadi negara kita menjadi kuat. Terutama kolaborasi antara guru-gurunya. Ya, kita jangan menganggap satu sekolah dengan sekolah lain itu suatu persaingan. Tapi mari kita saling bekerja sama. Kemudian untuk guru-guru kita yang masih ada rasa iri dengki misalnya, karena kita manusia pasti ada, kita adalah guru, kita adalah panutan dari murid-murid kita, terutama kita adalah panutan dari masyarakat, ya. Saya anak guru, ya, saya anak guru, saya malu kalau nama orang tua saya tercoret karena gara-gara saya anak guru. Jadi karena kita guru, mari kita jaga nama baik kita, ya. Kita jangan segan-segan untuk
mencari ilmu lah, mencari ilmu dengan orang lain, terutama kami di Dinas Pendidikan selalu mensupport Bapak Ibu guru ketika ada masalah. Mari kita saling bekerja sama, kita saling memberikan masukan apa yang terbaik untuk pendidikan kita di Kota Pangkal Pinang. Luar biasa. Kami siap melayani Bapak Ibu. Ada tuh dengan teman-teman guru profesi pendidikan di Kota Pangkal Pinang, baik di negeri maupun di swasta gitu Bang ya. Pak Novian secara pribadi beliau siap mendampingi dan membersamai teman-teman guru gitu ya. Yang pasti juga di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu luar biasa banget Pak Novian, terima kasih banget. Pesan beliau juga selalu jaga marwah ya kan, jaga nama baik guru kita, yang pastinya tidak ada yang sempurna juga pasti Pak Novian. Guru juga manusia dan guru adalah kita. Arifin juga dari Pakar Bersuara mengucapkan spesial Hari Guru ke-79, Guru Hebat Indonesia Kuat. Terima kasih Pak Novian, malam ini sudah bersama kita. Nanti insya Allah sama-sama Pak Novian, kita akan ketemu lagi di next sharing session kita di Podcast Bersuara, Dua Pulau Satu Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.